Selanjutnya peserta kita yaitu Ibu Mira Permatasari SPD. Pada Ibu Mira Baiklah. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu Ropiko dan Pak Izalmianto. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya sesuai dengan yang di peer teaching kemarin. Baik, pada modul yang saya upload ini adalah materinya saya ambil tentang fungsi Al-Quran dan hadis serta isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64, di mana di sini dijelaskan bahwa kompetensi awal daripada pembelajaran ini peserta didik tuh masih ada yang belum bisa membaca Quran Surah An-Nisa dan Surah An-Nahl. Kemudian sebagian peserta didik telah memahami fungsinya Al-Quran dan hadis itu, namun belum secara keseluruhan. Begitu pula dengan kandungannya. Kemudian di sini profil pelajar Pancasila dan rahmatul alaminnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian bergotong royong dan kreatif. Kemudian pelajar rahmatan lil alaminnya adalah berkeadaban atau ta'adub dan musyawarah atau gotong royong. Kemudian sarana dan prasarana yang saya gunakan adalah medianya adalah laptop, kemudian papan tulis, kemudian ada juga PowerPoint. Kemudian targetnya adalah peserta didik di kelas 7 semuanya maupun yang mempunyai hambatan dalam membaca Al-Quran, kemudian yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kemudian juga dapat menjelaskan definisi fungsi Al-Quran atas hadis itu. Kemudian peserta didik dapat menciptakan karya atau berupa peta konsepnya tentang definisi hadis dan Quran beserta untuk memahami tujuan hidup dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Kemudian di sini pertanyaan pemantiknya kita menanyakan apakah peserta didik itu mengetahui tentang kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kemudian apa saja fungsi hadis itu atas Al-Quran. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, langkah-langkah yang dipersiapkan adalah kita sebagai guru menyiapkan asesmennya, kemudian menyiapkan bahan yang akan ditayangkan dalam proses pembelajaran, kemudian kegiatan pembukaannya sebagaimana biasanya dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, mengecek kehadiran, kemudian memberikan persepsi tentang materi yang sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan kegiatan intinya yang pertama adalah langkah 1 yaitu orientasi masalah. Guru menyiapkan tayangan PowerPoint, kemudian peserta diminta berkelompok, masing-masing kelompok berjumlah 3-4 orang. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik atau mengatur peserta didik. Yang pertama adalah kita mengelompokkan peserta didik untuk berdiskusi tentang fungsi Al-Quran dan hadis, kemudian kandungan Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl tadi. Kemudian sama-sama merumuskan fungsi dan tujuan, kemudian meminta masing-masing kelompok untuk membuat peta konsep. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu guru berkeliling untuk melihat proses diskusi, kemudian melihat hasil diskusi, kemudian memberikan bantuan terbatas apabila terjadi kesulitan. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kita kemudian guru meminta dengan sukarela perwakilan peserta didik atau kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain diminta menanggapinya. Langkah yang kelima adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecah masalah. Guru
meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi. Kemudian guru memberikan penguatan apabila ada peserta didik yang membutuhkannya. Kemudian guru mengecek pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Yang terakhir adalah kegiatan penutup di mana guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mengadakan tanya jawab. Kemudian guru memberikan tugas rumah untuk mengembangkan kemampuan literasi. Kemudian guru mengonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Mira, terima kasih dari pemaparan modul yang disampaikan. Sudah cukup baik. Tapi tadi tidak menyebutkan ini ya, asesmen yang digunakan. Ada? Ada Ada ya? asesmen deskriptif. Iya, bentuknya apa saja? Berupa pilihan ganda, soal pilihan ganda yang sudah dibuat kuis. Itu. Dalam bentuk kuis. Iya, dalam bentuk kuis. Dalam bentuk LKPD. Ya, LKPD tadi waktu diskusinya. Waktu diskusi. Kemudian Ya. kalau untuk tesnya, sumatif, apa saja? Formatif, Soal pilihan ganda. dan bentuk pilihan ganda. Baik, ini kelas 7 ya? Setuju. Setuju. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya, apakah dalam proses pembelajaran Ibu Mira sudah mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka, terutama yang berkaitan dengan TPACK-nya? Sudah Bu, karena di dalam modul saya tadi, saya sudah menggunakan teknologi. Konten atau bahan ajar saya sudah berupa teknologi seperti tayangan PowerPoint tadi, kemudian saya juga menggunakan aplikasi untuk memahami materi pelajaran. Oke, kemudian kembali ke asesmen tadi. Apakah dalam soal-soal yang Ibu Mira buat sudah mengandung soal yang bersifat hot, kemudian ada upaya untuk menggiring anak supaya bisa berpikir kritis? Sudah Bu, karena dalam soal itu sudah saya bikin soal seperti narasi kan, kalau soal HOTS menggiring berpikir dahulu, kemudian baru diberikan pertanyaan seperti itu. Sudah mengandung HOTS. Dalam bentuk pilihan ganda itu? Iya tadi kan dalam apa nama kalau dalam diskusi tadi kan masing-masing kelompok sudah saya berikan tugas nih gitu kelompok ini tentang apa saja fungsi Al-Qur'an itu. Maka mereka harus mencari referensi kemudian berpikir apa saja fungsi dari Al-Qur'an itu. Kemudian kelompok lain juga seperti itu, lain lagi materinya misalnya. Nah, jadi menggiring siswa agar berpikir secara kritis. Oke, baik. Mungkin nanti untuk di tes sumatifnya nanti mungkin bentuk soalnya tidak dalam bentuk pilihan ganda ya, tapi dalam bentuk narasi, soal narasi, kemudian ya dengan soal narasi itu anak-anak belajar berpikir kritis, kemudian mencari jawaban dan lain sebagainya ya. Ya, Bu. Kemudian eh ini pendekatan pembelajarannya apa nih? PBL, PJBL, PBL, Bu. PBL. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PBL? Prinsipnya di situ ada prinsip analitis, Mhm. kemudian eh, ada analitis, kemudian sintesis, kemudian evaluatif. Ada analisa, ada Ya, ada menganalisa, apa lagi? kemudian sintesis, Mhm. kemudian evaluatif dalam proses penilaian. Jadi prinsip PBL itu dia berdasarkan kepada masalah yang nyata, yang real ya, Ya. yang benar-benar terjadi. Kemudian pembelajarannya berpusat pada Peserta didik. peserta didik atau pada siswa. Kemudian ada bentuk kolaboratif ya antara guru, siswa, dan penggunaan teknologi.
dan juga tim yang terlibat di dalam PBL itu ya. Baik, kemudian Bu, dalam proses pembelajaran, tadi kalau di modul ajar ya, ada sudah menyebutkan ada P5, kemudian kalau kita di agama Islam ada PPRA. Hmm. Nah, itu Ibu menerapkannya dalam proses pembelajaran itu di mana? Kalau tadi dalam modul ajar saya tadi saya buat di situ ada musyawarah syuro atau musyawarah Bu, diskusi. Jadi dengan diskusi tadi eh, dalam profil Rahmatal lil Alaminnya kan dapat musyawarah Bu. Jadi dia bergotong royong dalam menyelesaikan masalah yang didiskusikan tadi, mencari solusi masalahnya. PPRA-nya ya, Ya, gotong royong dan bermusyawarah. Baik, kemudian misalnya nih di dalam pembelajaran di kelas yang Ibu Mira ampu, yang Ibu Mira asuh ya, dia kan terdapat siswa-siswi yang minat belajarnya terhadap mata pelajaran yang Ibu Mira asuh itu minatnya rendah. Apa yang Ibu Mira lakukan? mohon maaf Bu, diulangi Bu sinyalnya Bu. Iya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, kemudian terdapat peserta didik yang minat belajarnya rendah, apa yang akan Ibu Mira lakukan? Halo Bu Mira, Bu Mira, kayaknya Bu Mira terpental Ya, nggak Bu? terpental atau sudah habis baterai nih Bu Eni? saya nih, Ada. Silakan Bu Mira dilanjutkan. mohon maaf Bu, ulangi pertanyaannya Bu. Tadi terputus-putus Eh, Bu. ya, pertanyaan Ibu, dalam proses pembelajaran, ya, ketika Ibu Mira mendapati ada siswa yang minat belajarnya rendah terhadap mapel yang Ibu Mira asuh, apa yang akan Ibu Mira lakukan? Kalau saya melihat ada siswa yang minat belajarnya sangat rendah, apalagi pada mata pelajaran saya, biasanya Bu saya panggil anak yang bersangkutan. Kemudian saya tanya apa latar belakang keluarganya, kemudian apa penyebabnya belajarnya kurang semangat, gitu kan. Kemudian dengan cara menasehati juga, dan kebanyakan itu terjadi karena faktor dari keluarga, kemudian faktor lingkungan juga yang membuat minatnya kurang, karena biasanya yang seperti itu tuh ngajinya tidak bisa Bu. Jadi kurang perhatian dari orang tua menyebabkan minat belajarnya tadi rendah. Hmm. Jadi ada upaya untuk pendekatan dengan Ada cara upaya. sistem pemainan. Baik ya. Jadi memang Ibu Mira harus memainkan peran itu dan harus perhatian terhadap siswa yang ada di kelas. Karena itu banyak terjadi biasanya. Dan itu harus ditangani supaya tidak kejadiannya berulang, dan kemudian berlanjut menjadi kebiasaan. Baik, Bu Mira, dalam penyusunan modul ajar, hmm, apakah Ibu Mira sudah menggunakan pendekatan atau sudah memakai teori belajar? Sudah pernah dengar teori belajar? Sudah Bu dalam modul waktu Dalam itu modul ada Bu. ada kan? Pembelajaran di modul itu ada. Coba dalam penyusunan itu kan guna teori belajar itu untuk dibawa ke dalam penyusunan modul Ya. ajar, kemudian untuk dibawa ke dalam ruang kelas ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Kira-kira apa teori belajar apa yang sudah Ibu Mira pakai atau gunakan dalam penyusunan modul Karena ajar ini? Karena saya memakai PBL, berarti teori yang digunakan adalah teori belajar konstruktivisme, Bu. Jadi di mana di situ kita sudah apa namanya tuh menggunakan metode itu dengan menggunakan teknologi tadi juga, kemudian zaman seperti apa, kemudian dengan melihat
sejauh mana peserta didik dalam memahami bahan ajar dan semangatnya seperti itu. Oke, baik. Itu saja dari saya. Kemudian kita serahkan ke Bapak Guru Pamung kita, Pak Izal Mianto. Silakan, Pak. Bu Mira, baterai aman? Halo, Bu Mira. Lalu, Bu, masih Masih aman baterai? masih ada sedikit, Bu. Oke, baik. Pak Izal, silakan Pak Izal. Kayak jaringan Pak Izal juga kayaknya kurang bagus nih. Iya, Bu. Nah, Terputus, keluar Bapak. beliau. Mungkin menunggu beliau keluar, kita lanjut ke PBTQ ya. Boleh, Bu, boleh, Bu. Ya, BTQ baca tulis Quran. Silakan, ada surat apa di dalam materinya tadi? Quran Surah An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59. Apakah Ibu Mira hafal? Insya Allah hafal. Baik, sekalian dibuka aja Al-Qurannya nggak apa-apa. An-Nisa 59 ya. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca dari Ta'awuz. Semangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Sembari nunggu Pak Izal Mianto masuk lagi, nih Bu Mira ada hukum bacaan apa di Fa'in Tanah? Fa'in Tanah. Mm-mm. Pak Ilta ikhfa, Bu. Ifa. Apa arti ifa? IPA artinya samar-samar antara Sama. dengar dan jelas ya. Baik, huruf ifa ada berapa? Huruf IPA 15. Ada 15. Bisa sebutkan? Ta, tha, da, za, ro, za, sin, sin, sod, dot, to, zod, fa, kop, kap. Oke, baik. Kemudian kalau bacaan sama ini ifa semua. Kalau di akhir ayat yang zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu apa hukum bacaan? Ta'wila. Wilayah. Ya, Garis. Mat iwat, Bu. mat iwan. Apa yang dimaksud dengan mat iwan? Baris 2 dibaca baris 1 pada akhir ayat biasanya. Karena berada di akhir ayat, Hmm. ya, jadi fathah-fatain dibaca menjadi satu. 1 baris. Baik, Alhamdulillah Pak Izal Mianto sudah masuk. Silakan Pak. Tadi karena Bapak mental keluar, saya lanjut ke baca tulis Qur'annya Pak. Baru dibaca ayat surah An-Nisa ayat 59 tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Izal Mianto. Silakan Pak.
Oh iya, terima kasih Bu. Mohon maaf kali Bu. Ini apa laptopnya agak apa? Kepanasan mungkin Bu sudah terpasang AC apa kipasnya masuk juga Bu. Maaf sekali. Kalau yang ini ya kita mungkin lanjut dulu yang tadi Ibu sudah masuk ke yang baca tulis Quran Bu ya. Iya, Heeh. Kalau saya nanti minta tolong Ibu apa Ibu Mira Mira. tuliskan saja ya satu ayat yang pertama tadi yang Surah An-Nisa ayat 59 itu. Tulis semua ya, Pak. Mungkin sebaris saja Bu. Baris pertama aja nih. Baik. Sampai satu baris saja boleh Bu. Satu baris saja. Baik, Pak. Nampak ada, Pak? Wih, udah benar. Ah ya, nampak jelas. Ya ayuhal zina amanu atiullah Wa atiur Rasul. atiur rasul. Oke, terima kasih Bu. Kemudian saya ingin tanya Bu, yang pertama itu kan ada ya ayyuhallazina. Kalau ya itu dibacanya bagaimana Bu? Kriteria pembacanya yang di ya ayyuhallazi itu apa panjang apa pendek, hukumnya bagaimana gitu. Yang pertama. Baik. Kalau ya ayyuhallazi, ya nyaman asli. Kalau dia ya ayyuhallazi, hukumnya adalah mad wajib muttasil karena Ya, eh, alif dan hamzah dengan dan huruf mad dalam satu kalimat. Bacaannya ya, 3 alif 6 harokat. tiga ketukan gitu ya, tiga Ya, ketukan harf. Ya. Kalau yang untuk ya allazina amanu atiullah wa atiur rasul kan alif lam tapi dibaca tasdidnya ro. Nah, itu kira-kira hukumnya apa Bu dalam kaidah metodologi? kalau dalam ilmu tajwid, kalau alif lamnya hukumnya adalah alif lam syamsiah. Dibaca Setelah alif lam ada huruf yang bertasydid. ya dibaca huruf yang di mananya Bu? Yang depan yang belakang yang disebutkan. Ya atiullah wa ya atiur rasul. Maksudnya, Pak, berarti Rasul. Jadi alif lam yang pertama tadi kan Pak sebelum huruf ro. Hmm, Nah, itu kan tidak dapat dibaca kalau alif lam syamsiah. Jadi setelah alif lam itu ada huruf yang berbaris, maka hukumnya alif lam syamsiah. hmm. Oke, terima kasih Bu. Oke, lanjut Bu dosen. Yang di modul ajarnya tadi, Pak, kalau mau ada yang Oh ya, satu lagi tadi dikonfirmasi, ya. kembali ke modul ajar kalau dibolehkan. Eh, Oh, mudah-mudahan. Sama tadi yang ingin saya tanyakan karena yang berkembangnya di apa di modul ajar itu yang mungkin banyak belum nampaknya itu memang teori belajar ya barangkali. Nah, itu perlu ditekankan juga ketika kita mau membuat modul ajar teori belajar itu. Tadi Ibu sudah apa Ibu Mira sudah menyatakan ada konstruktivisme barangkali misalnya kan atau ada Hmm, rekognitivisme. Kalau memang itu Ibu terapkan, laksanakan, ya mungkin siap, Pak. harapan kita silakan istilahnya dituangkan di dalam modul ajarnya. Memang apa namanya yang seyogianya kalau memang kita sudah memahami tanpa kita sebutkan di modul ajar pun memang istilahnya
tidak perlu juga gitu kan. Tapi untuk pengorganisasian pembelajaran itu sebagai pedoman. Nah, nanti ya mungkin mau diperjelas saja lah di modul ajarnya untuk yang berikutnya untuk teori pembelajaran. Cuman itu Ya, Bu. masukan barangkali bukan pertanyaan, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Mira Permatasari. Ya, Ujiannya telah selesai. Silakan boleh keluar dari Zoom. terima kasih banyak, Bu. Ya. Sama-sama.